pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Perum Bulog Sumsel Babel hingga Oktober 2025 menyalurkan sebanyak 12.677 ton beras, stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP di wilayah itu. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana memperluas layanan keimigrasian di Sumsel untuk mempermudah masyarakat mengurus paspor dan dokumen perjalanan. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini 16 Oktober 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Perum Bulog Sumsel Babel hingga Oktober 2025 menyalurkan sebanyak 12.677 ton beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP di wilayah tersebut. Perum Bulog Sumsel Babel hingga Oktober 2025 menyalurkan sebanyak 12.677 ton beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP di wilayah itu. Pemimpin wilayah Bulog Sumsel Babel, Mercy Windrayani di Palembang mengatakan, sepanjang tahun 2025, pihaknya telah menyalurkan 12.677 ton beras SPHP kepada masyarakat dari Sumsel maupun Babel. Hingga akhir tahun, penyaluran beras SPHP itu mencapai 51.281 ton. Dalam penyalurannya, Bulog bekerjasama dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, BUMN, dan juga instansi pemerintah melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP juga tersedia di pengecer pada pasar-pasar tradisional, KDMP, KKMP, maupun outlet binaan Bulog Rumah Pangan Kita atau RPK, serta di retail modern seperti Alfamart dan juga Indomaret. Menurutnya, kualitas dan kuantitas beras SPHP yang disalurkan dipastikan dalam kondisi baik, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Namun apabila masyarakat masih menemukan ada beras yang tidak sesuai kualitas, masyarakat bisa langsung menukar beras tersebut ke Bulog. Adapun penukaran bisa dilakukan langsung pada saat Gerakan Pangan Murah di lokasi kegiatan. Selain itu, Bulog juga membuka layanan pengaduan jika masyarakat menemukan beras yang tidak sesuai standar. Sampai akhir tahun nanti, Bulog Sumsel Babel juga dipastikan akan terus menyalurkan beras SPHP sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Dari Bulog Sumsel, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menyalurkan beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 12.731 ton beras SPHP telah didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Jumlah tersebut merupakan 46% dari total target penyaluran sebesar 27.695 ton yang ditetapkan hingga Desember mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Ruzwan Effendi menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP dimulai sejak Juli dan akan terus berkelanjutan hingga akhir tahun. Program ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan pokok dan mengantisipasi gejolak harga di pasar khususnya menjelang akhir tahun. Beras SPHP gunanya untuk apa? Untuk menstabilkan harga. Nah, pada kondisi sekarang Sumatera Selatan dari lebih kurang 27.695 ton target sampai bulan Desember, realisasi sekarang sudah 46%, di mana sudah 12.700. Ini data per hari ini dari Bulog, dan data tersebut adalah penyaluran dari bulan Juli sampai Oktober sekarang. Ruzwan menambahkan harga jual beras SPHP telah ditetapkan sebesar 62.500 per sak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dan ia berharap program ini dapat menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi lonjakan harga yang biasa terjadi pada momen-momen tertentu. Pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat terkait informasi tersebut? Kita simak dalam komentar berikut ini. Saya Arfa Umar. Sebagai pelajar harapan daerah saya bisa menghasilkan pangan yang sehat dan terjangkau. Kami generasi muda sangat membutuhkan asupan pangan sehat agar tumbuh kembang dengan baik. Sekarang ini banyak pangan seperti beras dioplos dan sayur-sayur menggunakan pupuk kimia.
dan hal itu dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar memikirkan bagaimana pangan yang sehat untuk generasi saat ini, terutama untuk tumbuh kembang anak. Lumbung energi. Sekarang kalau bisa dibilang Sumsel juga lumbung pangan ya, kalau dari segi pertanian. Beras, itu Oku Timur mungkin wilayah yang sangat bagus lah. Kita tahu juga ada produsen produsen beras dari Sumatera Selatan juga ada. Dan saya melihat ada gerakan pangan yang dilakukan canangkan oleh Presiden, kemudian diikuti oleh termasuk Sumatera Selatan, dengan mencontohkan bahwa di kantor gubernur itu disediakan bekas aqua, botol galon, kemudian di situ ada ikan, kemudian ditanami tomat, cabai, terong dan lain-lain. Itu juga mendukung pangan bagi masyarakat. Memang sudah seharusnya masyarakat itu menanam sayur sendiri, menanam ikan, memelihara ikan sendiri untuk menambah kecukupan pangan. Dan di Sumsel sendiri sebenarnya lumbung pangan itu sangat potensial. Tinggal bagaimana nanti kita terus meningkatkan persawahan dan lain-lain. Itu yang Pendengar, seperti apa lebih lanjut mengenai Hari Pangan berikut ini, kita simak wawancara RRI bersama Ketua Serikat Petani Indonesia Banyuasin, Ibu Widya Astin. Ya, baiklah Ibu Widya, bagaimana pandangan SPI Banyuasin terhadap tema Hari Pangan Sedunia tahun ini, yaitu hak atas pangan untuk masa depan yang lebih baik? Sesuai dengan makna Hari Pangan Sedunia untuk masa depan yang lebih baik tahun ini, makna Hari Pangan Sedunia itu untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya kedaulatan pangan untuk mengatasi kelaparan dan masalah gizi di dunia, serta mendorong sistem pangan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat. Peringatan ini mengingatkan kita atas pendirian FAO ya, Food and Agriculture Organization, lembaga pangan sedunia yang berdiri tahun 1979 pada tanggal 16 Oktober. Hari Pangan ini kan bertujuan untuk mengingatkan kita juga akan hak-hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Hak-hak asasi ini dilindungi oleh PBB yang tertuang dalam UNDROP, United Nations Declaration of Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, atau Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Deklarasi ini adalah instrumen hak asasi manusia, HAM internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 2018. UNDROP mengakui dan melindungi hak-hak asasi petani dan masyarakat pedesaan, termasuk hak atas pangan, kedaulatan pangan, dan partisipasi dalam sistem pengambilan keputusan pertanian. SPI menuntut untuk pemerintah segera merevisi Undang-Undang Pangan tahun 2012 yang sudah tidak sesuai dengan sistem pangan yang berkelanjutan. Menurut SPI Banyuasin sendiri, apa tantangan utama yang dihadapi petani saat ini dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, khususnya di tingkat lokal? Tantangan terbesar dalam menjaga kedaulatan pangan adalah sekarang ini masih banyaknya alih fungsi lahan yang merupakan lahan pangan berkelanjutan, namun sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, atau masih banyaknya kriminalisasi terhadap petani, penindasan terhadap petani-petani yang tidak memiliki lahan, yang juga menjadi buruh tani yang dibayar dengan upah murah. Di Banyuasin ini masih terjadi ya, kurangnya penyerapan gabah petani oleh Bulog, menjadikan harga gabah di petani itu lebih rendah dari HPP ketentuan pemerintah. Bahkan Bulog masih memungut ongkos jemput gabah. Ini kan memberatkan petani, sehingga petani lebih nyaman berurusan dengan tengkulak. Selain itu, kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dengan penguatan ekonomi. Pemenuhan hak asasi manusia untuk menentukan sistem pertanian adalah mutlak bagi petani yang berdaulat.
Saya harap juga program MBG dapat memaksimalkan penyerapan hasil pertanian dengan memperpendek mata rantai pendistribusian hasil petani agar bisa langsung dimanfaatkan untuk menunjang program MBG. Bagaimana langkah konkret SPI Banyuasin dalam memperjuangkan hak atas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah? Langkah konkret SPI adalah dengan menegakkan reforma agraria, sudah tentu kedaulatan pangan akan terjaga. Pemenuhan hak asasi manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas. Sampai saat ini, SPI masih memperjuangkan hak-hak asasi petani yang tidak memiliki tanah untuk diberikan hak atas pengelolaan tanah dan hak atas penghidupan yang layak. Hak atas bibit, hak atas informasi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak atas penghasilan yang sepadan dan lain sebagainya. SPI juga mendorong memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dengan penguatan ekonomi berbasis koperasi adalah solusi terbaik bagi petani agar bisa berdaulat secara ekonomi. Terakhir nih Bu, harapan apa yang ingin disampaikan SPI Banyuasin kepada masyarakat dan pemerintah pada momentum Hari Pangan Sedunia ini? Harapan Serikat Petani Indonesia kepada masyarakat dan pemerintah, semoga momentum Hari Pangan Sedunia tahun ini kedaulatan petani akan terwujud dan tidak ada lagi penindasan terhadap petani sebab petani adalah penjaga tatanan negara Indonesia. Harapan SPI dapat bersinergi dengan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan lahan dan konflik lahan yang dialami petani sampai saat ini melalui pansus-pansus yang baru saja terbentuk itu. Dengan menegakkan reforma agraria dan kedaulatan pangan berbasis koperasi sebagai penguatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selamat Hari Pangan Sedunia. Semoga pangan kita terjaga, Indonesia berdaulat, Indonesia kuat. Terima kasih. Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ketua SPI Kabupaten Banyuasin, Ibu Widya Astin. Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Banyuasin, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana memperluas layanan keimigrasian di Sumatera Selatan untuk mempermudah masyarakat mengurus paspor dan dokumen perjalanan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana memperluas jaringan layanan keimigrasian di Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan untuk mengimbangi meningkatnya minat masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri, baik untuk ibadah, berobat, maupun wisata. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat berkunjung ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan layanan keimigrasian yang cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Ya, di kabupaten kota, supaya luasan ring pelayanannya itu lebih dekat ke masyarakat. Biar yang kabupaten nggak kesini lagi ya? Ya, mudah-mudahan harapannya ring pelayanannya agak lebih sempit. Ya. Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pihaknya ingin layanan imigrasi hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama di daerah yang permintaan paspornya lebih meningkat. Ia juga menekankan pentingnya modernisasi layanan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kota besar hanya untuk mengurus paspor. Rencana perluasan layanan tersebut didasari oleh tingginya permohonan dokumen keimigrasian di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan data kantor imigrasi Palembang, penerimaan bukan pajak atau
PNBP dari layanan keimigrasian telah mencapai lebih dari 222% dari target tahunan, menunjukkan lonjakan signifikan dalam pengurusan paspor. Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Khairil Mirza, menjelaskan bahwa sebagian besar pengajuan paspor berasal dari masyarakat yang hendak berangkat umroh, berobat, atau berwisata ke luar negeri. Dengan adanya penambahan kantor baru, masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau. Penambahan unit tadi kapan rencana? Itu nanti Pak Kanwil punya kewenangan, nanti mungkin Pak Kanwil akan koordinasi dengan Pak Gubernur, nanti kami di tingkat Bupati dengan Wali Kota, sepanjang pemerintah daerah mendukung, kita siap. Yang pertama yang ada di Musi Banyuasin, yang jelas ada UKK kita. Yang kedua kita pengembangan di Prabu Muli, di OKI dan OI juga di wilayah kerja kami. Penambahan kantor layanan keimigrasian rencananya akan dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Prabu Muli, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperluas akses dan memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah dalam mengurus berbagai dokumen keimigrasian. Lamsi Hersiltonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Perum Bulog Sumsel Babel hingga Oktober 2025 menyalurkan sebanyak 12.677 ton beras SPHP di wilayah tersebut. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana memperluas layanan keimigrasian di Sumatera Selatan untuk mempermudah masyarakat mengurus paspor dan dokumen perjalanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.